Kalau sudah mengingat Allah, lupakan yang lain itu. Kalau dia lupa kepada Allah, pasti dia ingat yang lain daripada Allah. Makanya kalau sholat itu akan diberi pahala sekedar ingatnya kepada Allah. Dan pertama ingat kepada Allah berapa detik itu yang punya pahala. Kalau lupa berarti tidak ada pahalanya gitu secara hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, pada malam ini pengajian kita ambil judul seputar ritual sholat. Yang pertama yang perlu kita bahas mengenai tentang zikir dan syair sebelum sholat berjamaah. Kita tahu di sini setiap masjid begitu habis azan itu kan ada namanya istighfar, zikir, kadang-kadang memakai syair, juga baca selawat sebelum sholat berjamaah. Nah, hal seperti ini bagaimana pandangan Islam? Bagaimana hukumnya kita melaksanakan zikir, syair sebelum sholat berjamaah? Dalam pandangan ajaran Islam, membaca zikir dan syair sebelum pelaksanaan sholat jamaah adalah perbuatan yang boleh dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebolehan ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama itu dari sisi dalil. Apakah ada dalilnya di dalam hadis Nabi tentang zikir syair sebelum sholat berjamaah? Nah, dari sisi dalil, membaca syair di dalam masjid bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga membaca syair di dalam masjid.
Nah, nanti kalau ada yang nanya, maka ada dalilnya orang-orang istighfar, baca selawat, zikir sebelum salat berjamaah. Nah, di sini kita akan kemukakan dalilnya dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bunyi hadisnya itu sanadnya dari Bismillahirrahmanirrahim, an Sa'ad bin Musayyib qala marra Umara bi Hassan bin Thabit wa huwa yunshidu fil masjidi falahwa ilaihi wa qala qad anshadtu wa bihi man huwa khairum minka summal tafata ila Abi Hurairata faqala asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus qala Allahumma na'am. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Umar berjalan, kemudian bertemu dengan Hasan bin Sabit sedang melantunkan syair di masjid. Umar menegur Hasan, namun Hasan menjawab, aku telah melantunkan syair di masjid yang di dalamnya ada seorang yang lebih mulia darimu. Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hasan melanjutkan perkataannya, bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah SAW? Jawablah dariku, ya Allah, mudah-mudahan engkau menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Abu Hurairah menjawab, ya Allah, benar, aku telah mendengarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Ahmad. Mengomentari hadis ini, Syekh Ismail Zain menjelaskan adanya kebolehan melantunkan syair yang berisi puji-pujian, yang berisi nasihat, yang berisi pelajaran tata krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam masjid. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam kitab Irsyad Al-Mu'min Ilal Fadlil Zikri Rabbul Alamin, halaman 16. Ini yang pertama mengenai tentang dalil membolehkan tentang kita berzikir, bersyair sebelum salat berjamaah. Dan ini sudah dilakukan oleh semua masjid itu. Mungkin untuk menunggu jamaah apa itu kan, itu sudah dari dulu. Tapi belum ada yang menjelaskan apakah ini ada dalilnya dari hadis Nabi atau daripada ajaran agama Islam. Kadang-kadang kita itu melaksanakan sesuatu yang belum kita mengetahui dalilnya. Al-Quran mengatakan, la taqum wa la sadaka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Janganlah kamu turut-turutan kepada sesuatu yang tidak kamu mengenalnya. Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati, bahkan itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi dari segi dalil, dan yang kedua adalah dari segi syiar. Dari sisi syiar di penanaman akidah umat selain menambah syiar agama. Kan biasa kadang-kadang kita lihat itu wujud kidamba dan seterusnya.
itu mengandung tentang akidah. Gitu. Kadang orang dia bisa menyanyikannya tapi dia tidak tahu apa sebenarnya isi daripada wujud qidam, baka dan seterusnya. Padahal itu adalah merupakan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tentu dari kita mazhab kita Imam Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Amalia ini merupakan strategi yang sangat jitu untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Karena di dalamnya tersebut terkandung itu beberapa pujian kepada Allah SWT, zikir dan nasihat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari aspek psikologis, lantunan syair yang indah itu dapat menambah semangat dan mengkondisikan suasana. Dalam hal ini tradisi yang telah berjalan di masyarakat tersebut dapat menjadi semacam warning up gitu, atau persiapan sebelum masuk ke tujuan inti, yakni sholat 5 waktu. Apalagi yang bersyair itu atau yang berzikir itu suaranya baik. Kadang antara jamaah kita ada yang belum wudu itu. Kita sambil bersyair itu, sambil berzikir, bahkan istighfar itu kan, sambil menuju jamaah yang belum selesai berwudu. Nah, manfaat lain adalah untuk mengobati rasa jemu sembari menunggu waktu sholat jamaah dilaksanakan. Juga agar para jamaah tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu ketika menunggu sholat berjamaah dilaksanakan. Nah, dengan beberapa alasan inilah maka membaca zikir, nasihat, puji-pujian secara bersama-sama sebelum melaksanakan sholat jamaah di masjid atau di musola itu adalah amaliyah yang baik dan dianjurkan. Banyak kita dengar itu, misalnya di kampung-kampung itu kadang dia pakai bahasa daerah, itu bahasa Sasak dia pakai itu, memberikan nasihat. Sila pada datang lek masjid dindik daripada tinduk, nah kan kita ada itu yang gitu dulu. Itu tidak apa, itu boleh. Namun dengan suatu catatan, tapi ada catatannya, tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang sholat di samping kita, dia akan merasa terganggu, sebaiknya kita diam aja gitu. Tentulah hal tersebut itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing masjid dan musala itu yang dimaksud. Tapi kadang-kadang itu mungkin karena kebiasaan orang itu istighfar atau baca zikir atau baca syair itu, walaupun orang itu di samping dia sembahyang sunat itu kadang tidak merasa terganggu. Nah itu makanya itu yang dimaksud dengan situasi dan kondisi gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, mengeraskan zikir. Kadang orang zikir itu kan keras. Apakah mengeraskan zikir ini ada tuntunannya atau ada dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Kalau tadi kita sudah bicarakan mengenai tentang sebelum sholat. Nah ini sekarang sesudah sholat, lalu kita berzikir. Nah mengenai tata cara zikir apabila dikeraskan atau dibaca pelan, masing-masing adalah dalil dan tuntunan dari hadis Nabi Muhammad SAW.
Di antara hadis yang menjelaskan keutamaan mengeraskan zikir adalah hadis daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, mudah Allah meridai daripadanya, telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, saya di sisi sangkaan hambaku denganku. Wa ana ma'ahu idza dzakartani, Allah mengatakan saya akan bersama dengan orang itu apabila dia berzikir kepadaku atau apabila dia ingat kepadaku. Nah, jadi menurut hadis ini, kalau kita mau bersama dengan Allah, marilah kita berzikir. Wa ana ma'ahu idza dzakartani, kata firman Allah, aku akan bersamanya apabila dia berzikir kepadaku. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak berzikir berarti kita tidak bersama dengan Allah. Karena banyak kita lihat itu habis salam salam sholat itu, kadang dia itu lanjut berdiri keluar itu, berarti dia sudah pisah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan wa ana ma'ahu, saya akan bersamanya idza dzakarani, apabila dia berzikir kepadaku. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak berzikir berarti dia pisah dengan Allah. Lalu Allah mengatakan, fa in dzakarani, maka jika ia berzikir kepadaku, fi nafsihi, pada dirinya. Nah, ini kalau orang-orang sufi itu fi nafsihi itu zikir sir namanya. Jadi dia berzikir di dalam dirinya. Zakatuhu fi nafsi, aku akan mengingatkannya pada diriku. Jadi kalau dia berzikir dengan zikir sir, maka Allah akan mengingatnya secara sirnya. Wa in dzakarana fi mala'in, apabila dia, dan jika dia ingat kepada aku di tempat yang banyak, itu mala'in artinya penuh orang itu. Zakatuhu fi mala'in, aku akan mengingatkannya di tempat yang penuh itu, khair minhu, baik daripada mereka. Nah, ini kalau kita lihat hadis ini, dua yang didalilkan, dalil secara keras, dalil secara sir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi hadis ini sahih. Nah, jadi kita tidak ragu mengenai tentang berzikir. Terserah kita, maunya secara sir silahkan, maunya secara jahar silahkan, dengan keras-keras boleh. Nah, di samping itu banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan para sahabat, itu artinya suara Nabi cukup keras sehingga para sahabat itu dapat mendengarkan dan menghafalnya. Itu. Jadi Nabi berzikir itu sangat keras. Waktu wiridnya itu keras itu. Terus bagaimana ukuran kerasnya? Ya sekarang di sini kalau kalau pakai speaker itu orang enggak bising itu. Berhenti orang bising itu karena sering mendengar suara keras itu, sehingga yang walaupun pakai speaker itu ya tidak merasa terganggu. Nah, sedangkan hadis yang menjelaskan keutamaan berzikir dengan pelan-pelan adalah yang tadi juga bisa dijadikan zikir sir, zikir jahar. Nah, secara spesifik, secara khusus itu mendalilkan tentang boleh berzikir dengan sir itu. Ini hadis yang diriwayatkan dari sanadnya
An Sa'ad bin Malik qala Rasulullah sallam khairudz dzikri al-khafi wa khairur rizqi ma yakfi. Nabi mengatakan paling baik zikir itu zikir sir, khafi. Itu jadi nafsi tadi itu. Wa khairur rizqi ma yakfi, supaya rezeki itu segera cukup. Itu. Ini kalau lebih tidak baik, kalau kurang tidak baik juga kalau rezeki itu. Zikir yang baik zikir sir. Rezeki yang terbaik adalah sekedar cukup. Tuh. Nah, rezeki itu ulama membaginya menjadi 4 itu. Ada namanya rezeki madmun. Rezeki madmun itu adalah rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah. Itu. Kita ndak repot-repot gitu. Antara lain itu berpakaian, termasuk dia namanya rezeki madmun. Itu masuk ayatnya wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Apa yang melata di bumi maka rezekinya dari Allah. Misalnya sekarang kita keluar ke jalan itu, lalu ndak pakai kain itu pasti ada yang ngasih. Oh ini sini. Kenapa telanjang? Enggak, saya punya kain. Oh ini kainnya, pasti dikasih. Gitu. Nah ini disebut namanya rezeki madmun, rezeki yang ditanggung oleh Allah. Termasuk cahaya matahari. Gitu. Kalau enggak dijadikan tenaga listrik, kita enggak bayar. Enggak ada orang ke sini itu bayar rekening matahari, ada enggak? Tidak ada itu gratis, itu tidak perlu dicari, sudah disediakan oleh Allah. Itu rezekinya rezeki madmun. Nah tetapi kalau sudah dijadikan gaji tenaga listrik kita bayar itu. Udara ini tidak ada yang yang menyuruh kita bayar kan, kecuali kalau dia menjadi sudah oksigen kan. Kalau di rumah sakit ya itu milik Allah, dijual itu. Yang kedua ada namanya rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Itu dalilnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, diberikan dia jalan keluar, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan dia rezeki dari tidak disangka-sangka. Ini biasa tuan guru yang begitu tuh. Ya itu. Dia sudah mau'ud itu, rezekinya sudah dijanjikan oleh, tapi syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Gitu. Ya, kalau takwa pasti. Ini karena anak pondoknya dia takwa, makanya tidak pernah berusaha dia dapat makan, dapat apa. Sudah keluarkan uang sendiri, sama orang tua kan? Ya itu, hanya takwa. Yang ketiga ada namanya rezeki mamluk. Ya. Rezeki mamluk itu adalah rezeki yang kita sedekahkan. Gitu. Apa saja yang kita sedekahkan itu milik kita. Kalau yang masih di kita itu bukan milik kita. Ya sekarang zakat itu kan dapat 1 nisab itu. Yang miliknya itu yang keluar itu zakatnya itu, yang tinggal itu belum tahu, bukan kita yang punya. Nah itu namanya rezeki mamluk, gitu. Rezeki yang dimiliki. Dalam Quran wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian daripada rezeki hendaklah kamu nafkahkan. Makanya kalau orang mau mencintai rezekinya, hartanya silahkan sedekahkan. Itu ada rezeki apa tadi? Pertama rezeki apa tadi namanya? Rezeki madmun. Kedua rezeki mau'ud. Yang ketiga rezeki mamluk. Ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada 4 itu. Masih nanti kita lanjutkan.
Nah, jadi inilah khairu dzikri al-khafi wa khairu rizqi ma yafi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, karena sama-sama memiliki standar hukum, maka semua berpulang kepada masing-masing individu. Imam Jalaluddin As-Sayuti menjelaskan itu bahwa melakukan zikir itu bisa lebih utama sekiranya ada kekhawatiran akan riya itu atau mengganggu orang yang sholat atau orang yang tidur. Pada selain yang dua ini, maka mengeraskan suara itu lebih utama karena pekerjaan yang dilakukan ketika itu lebih banyak, serta manfaat dari zikir dengan suara yang keras itu bisa didapatkan oleh orang yang mendengar zikir. Itu juga dapat mengingatkan hati orang yang membaca atau memusatkan segenap pikirannya untuk terus merenungkan dan menghayati zikir yang dibaca. Nah, memfokuskan konsentrasi dan pendengarannya itu bisa menghilangkan ngantuk serta menambah semangat. Ya, itu betul itu, kalau kita zikir keras itu tadinya ngantuk jadi tidak menjadi ngantuk itu. Nah, keterangan dari Imam As-Sayuti ini selain menjelaskan itu keutamaan mengeraskan zikir, sekaligus juga menegaskan itu batasannya, bahwa zikir itu boleh dikeraskan selama itu tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, inilah antara lain yang perlu kita sampaikan pada malam ini. Mungkin ada perlu ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disebut namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Hajar Dianti. Yang mau bertanya, Dato, apakah perbedaan antara syair dan zikir? Apakah perbedaan antara syair dan zikir? Murah. Perbedaan antara syair dan zikir. Oh, syair dengan zikir gitu. Apa perbedaannya? Antara syair dengan zikir. Bisa juga nanti lafaz syair itu bisa menjadi zikir itu. Ya. Kadang-kadang syair itu seperti lantun-lantunan, puji-pujian terhadap Allah, itu termasuk syair itu. Kita contohkan syair seperti Aqidatul Awam itu. Abda'u bismillah, itu syair. Kadang mengarah kepada, mengingat kepada yang nama zikir itu dawamun nisyan, dawamul zikri. Dawamun nisyan, dawamul zikri itu nama zikir. Senantiasa ingat, senantiasa lupa. Bisa dipahami itu? Tidak, nama zikir itu senantiasa ingat, senantiasa lupa. Senantiasa ingat maksudnya ingatnya kepada Allah, lupa kepada selain Allah, baru namanya zikir. Kalau dia ingat kepada selain Allah, itu bukan namanya zikir. Jadi dawamuz zikri dawamun nisyan, senantiasa ingat, senantiasa lupa. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, tidak bisa kita ingat kepada selain Allah. Kita contohkan yang dipakai untuk ingat kepada Allah itu kan hati. Ya. Selain Allah itu juga hati. Misalnya sekarang ada gelas, satu gelas berisi air putih, bisa enggak ditaruhkan air kopi? Gelasnya satu, ditaruhkan air putih, bisa enggak gelas air putih ditaruhkan air kopi? Bisa apa enggak? Bisa.
tapi tidak namanya air putih. Apa namanya? Berarti itu tidak bisa. Nah, kalau orang itu mengingat selain Allah, otomatis dia tidak mengingat kepada Allah. Jadi tidak bisa disatukan ingat kepada Allah dengan ingat kepada dunia gitu. Jadi zikir itu di hati. Ada yang dilapazkan. Misalnya kalimah la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum, itu lapaznya. Itu zikir lisan namanya. Tapi kalau zikir yang sebenarnya itu adalah zikir hati. Itu. Bisa itu, ya. Kalau sudah mengingat Allah, lupakan yang lain itu. Tapi kalau dia lupa kepada Allah, pasti dia ingat yang lain daripada Allah. Makanya kalau sholat itu akan diberi pahala sekedar ingatnya kepada Allah. Kan pertama ingat kepada Allah berapa detik, itu yang punya pahala. Kalau lupa berarti tidak ada pahalanya gitu secara hakiki. Terus sudah jelas ya, itu perbedaan antara zikir dengan syair. Kadang-kadang syair itu mengandung zikir. Syair yang membawa kita ingat kepada Allah berarti syair itu zikir namanya. Itu. Jangan nanti syairnya Salome satu lubang rame-rame, karena itu membuat kita lupa kepada Allah kan. Nah, jelas itu. Syair yang berlapaskan zikir, berlapaskan Islam itu bukan zikir. Syair itu yang boleh, itu yang membawa kita ingat kepada Allah. Itu contoh kan syair di Barzanji itu kan syair itu semua kan membawa kita ingat. Dia pakai lagu zikir ya kan dia bersyair itu, tapi membawa kita ingat kepada Allah, berarti syair itu zikir juga itu. Ada juga syair yang membawa kita lupa kepada Allah, itu kan yang tidak bernapaskan Islam, termasuk nyanyi-nyanyian kasidah itu kan, itu mengandung makna zikir, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau dia membawa syahwat, membawa nafsu apa itu, seperti nyanyian orang dulu itu kan, apa dia bilang itu, awalnya sakit-sakit juga, lama-lama enak juga kan, itu itu syair-syair yang tidak boleh kita kan lestarikan lah begitu. Pas ya. Siapa lagi? Kedua, mic-nya kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Aini. Datuk yang mau bertanya, apakah manfaat atau faedahnya kita zikir dan istighfar sebelum sholat? Oh iya, tadi sudah saya jelaskan 1, 2, 3 itu sudah manfaatnya, tapi mau diulang gitu. Ya, jadi manfaat zikir itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Firman Allah, dengan berzikir kita menjadi tenang. Jadi kalau tidak berzikir tidak bisa tenang, karena Al-Quran mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kenapa dengan zikir kita bisa tenang? Karena Allah tidak pernah susah. Kita mengingat orang susah, maka jadinya susah. Anaknya yang diingatkan itu, anaknya susah, ikut susah. Istrinya yang diingatkan, istrinya suka susah, jadi susah. Pacarnya yang diingatkan itu, karena pacarnya suka susah, maka jadi susah. Sebaiknya ingat kepada yang tidak pernah susah. Siapa itu? Iya, itu maksudnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu faedah zikir, membuat hati menjadi tenang. Karena dengan ketenangan itu orang itu hidup bahagia. Tidak ada orang yang bahagia itu kalau tidak tenang gitu. Kadang tidur tidak enak, makan tidak enak. Apa katanya, tidur tak nyenyak, makan tak enak itu. Dia tidak tenang dengan pacarnya mungkin itu ya. Ayo, ingatkan yang membuat susah. Siapa yang membuat susah? Hah? Siapa yang membuat susah? Allah itu. Kembali aja kepada Allah. Ya, siapa lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriani. Ya, Anis. Yang mau bertanya, Dato. Ya. Zikir, istighfar, dan syair ini dimulai dari masa khalifah siapa? Apa katanya? Zikir dan syair ini dimulai dari khalifah siapa? Itu kan sudah dijelaskan tadi dari Sa'id bin Musayyab itu. Kan itu yang tadi sudah dijelaskan itu yang pernah bersair di masjid itu. Ya, zaman Umar. Ya. Lewat Umar didengar orang bersair. Temu dengan Abi Hurairah itu. Nah, itu. Ya, dari zaman Umar sudah ada, di zaman Rasul sudah ada itu. Ya. Jadi dia pernah sahabat tadi itu bersair di hadapan Rasulullah mengiyakannya. Berarti di zaman Rasulullah sudah ada orang bersair. Ya, jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Cindy Ramadhani. Saya ingin bertanya, zikir yang paling baik yaitu zikir sir, tapi kenapa orang ahli tarekat zikirnya jahar? Ada jahar, ada sir kalau tarekat. Ya. Apa manfaatnya? Itu yang ditanyakan ya. Kalau orang tarekat zikirnya jahar untuk menghilangkan hijab di dalam hatinya, untuk membakaran itu. Ya. Kan kita banyak hijabnya. Hijab kenapa kita tidak mengingat Allah? Antara lain tadi hijabnya paling ngantuk. Tapi kalau Allah, tidak ada orang zikir kalau tidur kan. Jadi untuk menghilangkan ngantuk. Karena ngantuk itu bagian daripada hijab itu. Di banyak itu, di dalam hati kita ada namanya dunia, ada namanya setan, ada namanya iblis itu kan, ada namanya hawa nafsu. Itu hijab semua. Jadi perlunya zikir jahar itu untuk menghilangkan hijab tadi. Hanya perlu keras itu. Makanya orang wirid itu kalau tidak keras berarti dia tidur itu. Berarti hijabnya tidak bisa hilang. Itu manfaat. Banyak sekali manfaatnya yang namanya zikir jahar. Orang tarekat itu 2 zikirnya. Bahkan banyak itu, bukan 2. Kalau kita sebut di sini mungkin tidak paham nanti ya. Ada secara sir, ada secara jahar. Ya, siapa lagi? Ya. Rezeki yang paling baik yaitu cukup. Sampai manakah batas cukup itu? Oh ya, cukup. Nah, begini ya. Kalau mau dikatakan kaya, ini orang miskin. Orang miskin harus qanaah, orang kaya harus murah. Ya. Apa nama qanaah? Cukup dengan apa yang kita punya. Itu namanya cukup. Jadi kalau mau kaya, sedangkan rezekinya cukup. Misalnya kita disuguhkan sama istri kita sayur dengan sambal, ya sudah terima itu aja itu. Jangan nanya lagi, yuk masak cuma ini katanya kan. Tuh. Ada istilah, saya tanya ini, mana lebih baik telur sekarang, ayam besok? Telur sekarang. Iya kan? Itulah namanya qanaah. Orang miskin harus qanaah. Tapi orang kaya tidak boleh qanaah, harus murah dia itu. Masa dia orang kaya itu pejah aja itu 1 minggu 1 kerat itu. Cuma digulung-gulungkan saja sama nasinya itu. Tinggal itu namanya kikir itu, salah dia itu. Jadi kalau kita kaya, mari kita sedekahkan harta kita kepada orang yang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, sudah. Qanaah sudah tahu nama qanaah tadi? Ya. Tanya kamu ini qanaah dulu sama orang tua karena masih minta itu. Kalau sudah kerudungnya 3 jangan minta lagi. Kerudungnya babai dibuang itu. Jadi peliharalah rezeki Allah itu.
Ya. Tahu banyak rezeki kita? 3. Yang pertama yang dipakai, itu rezeki kita. Yang kedua yang kita makan. Yang kita pakai usang. Bagaimanapun mahalnya pakaian kita, kalau sudah kita pakai namanya apa? Second kan? Bekas kan? Tidak bisa lagi dikatakan ini baru itu. Kadang-kadang orang kalau hari raya apa itu pakai kain baru itu tidak dihilangkan capnya supaya dikatakan baru. Ditinggal sampai hari raya akan datang lagi itu. Tidak dihilang-hilangkan capnya supaya dikatakan baru. Padahal itu sudah usang kan? Yang dimakan rusak. Tuh, bagaimanapun enaknya yang dimakan itu kalau sudah keluar ikhlas kan? Misalnya makan sate, makan gula lemak, makan apa? Kalau masuk ke WC keluar satenya apa enggak? Ada yang keluar nyesel itu, wow, keluar sate saya, ada gitu. Ada kan gitu. Itu yang dimakan. Sama itu semua, orang kaya seperti itu rezekinya, orang miskin juga. Malahan lebih banyak rezeki orang miskin. Orang kaya tidak mau nambah makan. Kalau orang miskin kadang-kadang 2 piring lagi itu. Yang ketiga rezeki manusia itu yang disedekahkan. Tadi rezeki mamluk itu yang kekal itu manfaatnya. Ya, sudah ya. Siapa lagi? Tidak ada. Ayo, kalau memang tidak ada, mari kita tutup dengan kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al min ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ma jahilna fadl lana inda hajatina ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jam' hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da hadza mutafaqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghra. Li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.